Saya Desna Katina dengan nomor yang 7220039. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi mengenai materi inheritance. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Dalam video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama mengenai pengajian inheritance, yang kedua keuntungan inheritance, yang ketiga konstruktor, yang keempat operating, dan yang terakhir hubungan inheritance dengan polymorphism. Yang pertama mengenai pengajian inheritance. Di dalam object-oriented programming terdapat 3 fitur utama, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah inheritance. Inheritance sendiri sering disebut dengan pewarisan, merupakan salah satu fitur dalam object-oriented programming. Fitur ini membuat sebuah program tanpa harus membuat program tersebut dari awal, atau bisa dijelaskan dengan menurunkan metode-metode dan data-data yang ada di dalam superclass kepada subclass-subclassnya. Yang kedua, inheritance memiliki beberapa keuntungan utama. Yang pertama, bersifat reusable atau bisa digunakan berulang kali. Artinya, kita tidak perlu menyalin semua data dan metode-metode dari suatu kelas ke kelas lain jika ingin menggunakannya lagi. Yang kedua adalah kemudahan dengan memilih kelas yang memiliki data dan metode-metode yang sama. Untuk memodifikasi suatu data atau metode, maka tidak perlu melakukan perubahan di masing-masing subclass, melainkan cukup pada superclass saja. Jadi beberapa metode-metode ataupun data yang memiliki tipe data atau beberapa ciri yang sama bisa dijadikan satu di dalam superclass. Untuk mengubahnya, kita hanya perlu menggantinya pada superclass, tidak perlu mengganggu subclass-subclass yang lain. Materi yang ketiga adalah konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk memberikan nilai awal saat objek diciptakan. Dalam inheritance, konstruktor subclass pasti memanggil konstruktor superclassnya. Hal ini dikarenakan konstruktor pada subclass biasanya harus memanggil konstruktor subclassnya untuk menciptakan instansiasi pada objek superclass sebelum dia sendiri menjadi sebuah objek. Apabila dalam subclass tidak memiliki konstruktor superclassnya, maka compiler akan membuat default konstruktor secara otomatis. Yang kedua ada yang disebut dengan konstruktor tidak diwariskan. Artinya, dalam melakukan pewarisan, yang sedang diwariskan adalah anggota atau member class. Sedangkan konstruktor tidak termasuk member, artinya konstruktor tidak akan diwariskan. Ketika melakukan instansiasi subclass, sebenarnya yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah instansiasi pada superclassnya. Instansiasi akan dilakukan secara berurutan mulai dari superclass lalu ke subclassnya. Materi keempat adalah operating. Operating adalah pembuatan anggota kelas dengan cara menimpa anggota milik superclass, sehingga pada subclass kita memiliki anggota dengan nama maupun signature yang sama dengan superclassnya, walaupun memiliki implementasi yang berbeda. Yang terakhir adalah hubungan inheritance dengan polymorphism. Dalam fitur polymorphism memungkinkan satu variabel referensi bertipe tertentu untuk dapat mereferensi objek yang berbeda tipe dengan syarat objek tersebut tidak boleh mempunyai tipe yang berbeda. Syarat untuk bisa melakukan polymorphism adalah setiap objek yang akan melakukan polymorphism harus memiliki tipe yang merupakan satu garis keturunan. Oleh karena itu, tidak semua objek dalam subclass bisa dilakukan polymorphism. Hanya objek-objek yang menjadi keturunan dari superclassnya yang bisa melakukan polymorphism. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, ada sebuah superclass bernama bangun datar yang memiliki variabel luas dan keliling. Kelas bangun datar tersebut memiliki subclass. Yang pertama ada subclass privacy, yang kedua lingkaran, dan segitiga.
Ketiga subclass tersebut memiliki macam-macam variabel yang berbeda. Namun, ada ciri tertentu dalam setiap subclassnya, yaitu variabel metode luas dan keliling. Dua metode itu ada di dalam kedua metode tersebut ada di dalam superclass bangun dasar. Oleh karena itu, untuk mengganti program yang berhubungan dengan luas dan keliling, kita hanya perlu mengganti pada superclassnya. Tidak perlu kita tulis ulang di persegi, lingkaran, dan segitiga. Setelah kita mempelajari setiap materi yang kita miliki, sekarang saatnya kita untuk melakukan pembuatan program tentang inheritance. Yang pertama, di sini saya sudah membuat project 01. Selanjutnya kita cukup membuat package, beri nama yang sama, di sini saya sudah memiliki package project 01. Sekarang kita akan membuat 3 kelas, yaitu terdiri dari 1 subclass, 1 subclass, dan 1 kelas utama. Pertama, kita akan membuat kelas subclass. Kita klik kanan pada nama package, new, lalu class. Kita beri nama lingkaran. Ini. Kemudian kita buat kelas kedua, beri nama kerutut. Dan yang ketiga, sebagai main class-nya kita buat dengan nama main program. Untuk kelas utama, kita perlu mencetak public static void main agar nantinya bisa di-run. Lalu kita klik sini. Dimulai dari kita membuat program pada superclass-nya terlebih dahulu. Di dalam superclass dan subclass, kita akan menggunakan fitur enkapsulasi dan inheritance. Enkapsulasi yang pertama akan kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel radius. Caranya kita tulis private, tipe datanya integer, nama variabelnya radius. Kemudian setelah kita melakukan enkapsulasi, kita perlu menggunakan getter dan setter. Karena enkapsulasi adalah membuat setiap variabel yang menjadi private, maka dengan getter dan setter kita bisa menggunakan variabel tersebut dengan mengubahnya kembali menjadi public. Kita ketik secara manual public, tipe datanya integer, kemudian get radius. Kurung kurawal, kita isi dengan return radius. Return radius sendiri artinya nantinya variabel radius ini akan mengembalikan nilai yang ada di dalam variabel tersebut. Setelah kita membuat getter, kita perlu membuat setter. Kita tulis public void set radius.
Di dalamnya kita beri parameter int radius. Parameter di sini menunjukkan artinya data yang akan ditampilkan nanti akan mengambil nilai dengan tipe integer. Lalu kita buat perumpamaan dengan if ekspresi yaitu radius lebih besar daripada 10 daripada 0, maka akan mencetak this radius sama dengan radius. Di sini artinya jika radius yang kita miliki itu lebih besar dari 0, maka angka tersebut merupakan radius yang diinginkan. Jadi, di sini ada tulisan di titik radius, artinya radius ini adalah radius yang ada di dalam kelas lingkaran. Kemudian untuk pernyataan selanjutnya kita gunakan else. This radius sama dengan 1. Di sini artinya ketika radius yang kita masukkan atau kita berikan kosong, artinya akan diperumpamakan dengan angka 1. Jadi program akan tetap bisa berjalan, tapi angka yang tidak kita masukkan itu akan berubah menjadi angka 1. Selanjutnya, karena kita membutuhkan luas lingkaran untuk menghitung volume kerucut, maka kita perlu melakukan deklarasi variabel, yaitu public tipenya double get luas. Kemudian kita deklarasikan yaitu double luas, artinya hasil dari luas dari lingkaran itu nantinya akan bertipe double. Kita masukkan rumus dari luas lingkaran yaitu luas sama dengan map dot p kita kali radius dikali radius, kemudian kita beri return luas. Jadi di dalam program ini yang dimaksud dengan get luas adalah kita akan mendapatkan hasil luas dari program lingkaran. Di sini kita akan mendeklarasikan luas sebagai tipe data double, dan di sini kita juga telah mendeklarasikan rumus dari luas lingkaran tersebut. Return akan mengembalikan nilai yang kita miliki ke variabel luas. Pada kelas lingkaran ini sudah jadi, kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas yang merupakan keturunan atau inheritance dari kelas lingkaran, yaitu kelas kerucut. Untuk menjadikannya inheritance atau menjadikannya keturunan dari kelas lingkaran, maka kita perlu menuliskan extend dari kelas atau superclass-nya, yaitu superclass lingkaran. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan variabel, yaitu kembali seperti kelas sebelumnya, kita akan menggunakan enkapsulasi agar datanya aman, yaitu kita akan membuatnya dengan private tipe data int tinggi. Kenapa tinggi? Karena untuk menghitung kerucut, rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Maka kita
kita hanya memerlukan tinggi di sini karena luas alas, yaitu luas lingkaran, sudah dimiliki oleh superclass. Nantinya kita akan memanggil luas lingkaran tersebut ke dalam kelas kerucut. Itu yang dinamakan dengan inheritance. Jadi kita tidak perlu membuat lagi program yang sama di kelas yang berbeda. Untuk memanggilnya kita cukup menggunakan superclass dan subclass. Setelah kita deklarasikan, kita akan membuat setter and getter. Caranya sama, public int get tinggi, lalu kita kembalikan nilainya kepada variabel tinggi. Sudah membuat getter, maka saatnya untuk membuat setter. Public void set tinggi. Kita masukkan parameter int tinggi. Kemudian kita buat lagi perumpamaan dengan if jika tingginya lebih besar daripada 0, maka yang tercetak adalah tinggi. Tapi jika tinggi tidak lebih besar daripada 0, maka tinggi seakan-akan adalah 1. Setelah mendapatkan tingginya dengan getter and setter, selanjutnya kita akan membuat program mengenai volume. Di sini sama dengan membuat luas, kita juga akan mendeklarasikan terlebih dahulu, yaitu public double get volume. Kemudian kita return 1 dikali super.get. Nah, ini yang dimaksud dengan penggunaan kata super. Kita selesaikan dulu. Di sini kita selesaikan yaitu super.getLuas dikali dengan this get tinggi dibagi dengan 3. Titik koma. Nah, pada program volume ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah overriding. Di mana diketahui overriding tadi adalah kita dapat menggunakan nama yang sama di satu program. Caranya adalah dengan menambahkan super. Kata super ini berarti adalah getLuas yang dimaksud adalah getLuas yang telah dideklarasikan pada kelas lingkaran atau pada superclass lingkaran. Oleh karena itu, kita tulis super artinya getLuas ini berada di superclass. Kemudian ada this get tinggi. Kenapa kita tidak perlu menuliskan atau memasukkan langsung tingginya? Karena di sini di program sebelumnya, sebelum kita membuat volume, kita sudah melakukan getter and setter untuk tinggi. Oleh karena itu, dengan mudahnya kita tinggal memanggil get tinggi untuk mendapatkan tingginya. Get volume dan get luas juga tampilannya berbeda.
Kenapa? Karena pada get volume ini kita tidak memerlukan banyak variabel, bahkan kita tidak menggunakan variabel, tapi kita memanggil metode-metode dari kelas sebelumnya atau dari program sebelumnya, yaitu metode getLuas dan getTinggi. Oleh karena itu ini yang disebut dengan override. Saya beri penjelasan kata kunci super bisa juga digunakan untuk mengakses variabel anggota atau metode anggota yang ada pada superclass. Jadi ini merupakan penjelasan dari penggunaan kata super pada getLuas. Kenapa kita menggunakan super? Karena apabila kita tidak menggunakan super, maka program mungkin akan bingung dan akan terjadi yang dinamakan overriding. Setelah kita membuat subclass dan superclass, maka sekarang kita akan membuat program utamanya. Di dalam program inilah yang nantinya akan dapat di-run atau dijalankan dan akan menampilkan mulai dari tinggi, radius, luas alas kerutut hingga volume kerutut. Pertama, kita akan melakukan instansiasi, yaitu kerutut var sama dengan new kerutut dalam kurung. Kemudian, karena nantinya kita akan memanggil dari program-program sebelumnya, maka kita akan menggunakan setter dan getter. Yang pertama, kita munculkan dulu setternya, yaitu var set radius. Di sini kita ada dua pilihan, yaitu untuk mengambil dari nilai dari keyboard atau memasukkannya secara langsung. Jadi saya akan memasukkannya secara langsung. Kita beri contoh radius adalah 7. Kemudian untuk tinggi kita akan gunakan 15. Karena sudah mendeklarasikan berapa radius dan berapa tingginya, maka selanjutnya kita hanya perlu untuk melakukan shift out untuk mencetak setiap radius, tinggi, luas, dan volumenya. Shift out, kita masukkan radius, alas, kerutut. Nah, di sini kita tidak perlu membuat program baru lagi atau melakukan perhitungan lagi. Caranya hanya perlu memanggil get radius dengan cara menggunakan getter. Var get, kita pilih radius. Selanjutnya switch out. Switch out.